Sumber produksi dalam usaha tani. Ada beberapa sumber produksi usaha tani, di antaranya yaitu manajemen, modal tenaga kerja, dan yang terakhir adalah alam sekitar. Kali ini, kami akan membahas satu di antara 4 sumber usaha tani yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup. Bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Pekerjaan-pekerjaan di sektor pertanian sifatnya bermusim atau tidak kontinu, sehingga jarang petani yang mempunyai tenaga buruh tani tetap. Ada beberapa macam tenaga kerja di bidang pertanian, di antaranya ialah petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, dan pemanen. Petani pemilik adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, biasanya lahan pertanian yang dimiliki ia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya. Petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain. Buruh tani adalah seseorang pekerja di lahan pertanian milik para petani. Pemanen adalah tenaga kerja lepas yang bekerja melakukan pemanenan dari kegiatan pertanian dengan upah berdasarkan hasil yang diperoleh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, di antaranya ialah tingkat upah dan sistem bonus, pendidikan, keahlian, dan keterampilan para pekerja, usia pekerja, pengadaan sarana produksi, cuaca, jarak sarana produksi, dan hubungan sosial atau kerjasama dan komunikasi. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan diukur dalam satuan volume per hari. Hal yang mempengaruhi nilai balas jasa tenaga kerja. Ada 2 yaitu internal dan eksternal. Dalam internal terdapat kondisi fisik, pendidikan, keterampilan, dan etos kerja. Pada eksternal terdapat alat yang digunakan, jabatan, masa kerja, biaya hidup, kemampuan memberi kerja, dan yang terakhir adalah jenis pekerjaan. Kondisi fisik. 1. Disabilitas, kondisi pembatasan aktivitas dikarenakan adanya keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam. Alat yang digunakan jangka waktu yang lama. 2. Difabel, orang-orang dengan keterbatasan fisik yang menjalani peran selayaknya. Pendidikan. Tenaga kerja terdidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Keterampilan. Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Etos kerja. Etos kerja adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Di eksternal terdapat alat yang digunakan. 1. Tangan kosong, tenaga yang digunakan untuk bekerja tanpa alat bantu lain. 2. Alat manual, alat membantu bekerja dengan menggunakan energi manusia. 3. Ternak pekerja yang dipelihara untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Jabatan. Ada 2 macam yaitu 1. Jabatan struktural, jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. 2. Jabatan fungsional, sekelompok jabatan yang diduduki oleh karyawan untuk fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Masa kerja. Masa kerja ialah jangka waktu atau lamanya seseorang bekerja pada suatu instansi dan kantor. Biaya hidup.
Biaya hidup ialah biaya yang diperlukan untuk hidup sehari-hari. Kemampuan memberi kerja. Kemampuan pemberi kerja ialah kemampuan finansial perusahaan untuk menggaji karyawannya. Jenis pekerjaan yaitu 1. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. 2. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Kesimpulannya ialah tenaga kerja sangat penting untuk produksi usaha tani karena produksi tanaman tani yang musiman dan langkanya tenaga kerja berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk.